Kenapa saya bilang ada dua part, baik sebagai kader ataupun sebagai orang umum. Sebagai kader, kita lebih tahu lagi sebenarnya di Nasdem itu ada apa. Alhamdulillah sejauh ini memang kegiatannya berjalan lancar dan efektif. Apapun hasil-hasil yang kita harapkan, 95% tepat sasaran. Paling enggak kader-kader mengetahui lah, mulai dari dasar, mulai dari visi misi dan lain-lain. Keluar dari forum ini mereka punya bekal gitu. Kalau ditanya efektif tidaknya, mungkin karena ini kegiatan awal, dari segi persiapan juga kita belum terlalu baik, tapi melihat antusias teman-teman, kegiatan hari ini cukup efektif dan terlihat kalau teman-teman sebenarnya sangat ingin tahu tentang Nasdem lebih dalam. Kalau untuk segi kegiatan, saya rasa ini sangat efektif sekali karena ini kegiatan yang sangat bermanfaat untuk internal DPW maupun DPD petani itu sendiri, dan juga kita dari Jakarta Pusat juga sangat merasakan efek yang sangat positif lah untuk kita sendiri gitu. Kegiatan hari ini super efektif karena kolaborasi antara petani Nasdem dengan kami Garita Gada Wanita Nasdem ini mendapat pencerahan ilmu baru yang sebagaimana yang sebelumnya kami cara pandang terhadap Nasdem ini akan jauh lebih dalam mengenal Nasdemnya. Kegiatan hari ini sangat efektif ya, apalagi dengan membawa tema mengenal Nasdem lebih dalam. Jadi kita dari saya Partai Petani Nasdem DKI Jakarta mengadakan kegiatan ini, harapannya ke depan kader-kader ini lebih mengetahui persoalan kenasdeman. Karena untuk bisa bagaimana kita menjadi kader-kader yang berkualitas dan militansi, itu harus dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Begitupun juga sama, negara ini besar bukan karena orang-orang yang punya intelektual rendah, tetapi punya bagaimana mereka bisa menggali ilmu pengetahuan sehingga menjadi ilmuwan. Akhirnya mereka berkumpul, berhimpun sampai bisa menjadi misi besar, yaitu kemerdekaan negara Indonesia. Oke, pertama ya, alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini berjalan dengan apa yang udah direncanakan ya. Artinya sesuai dengan rencana, berjalan lancar, tidak ada halang melintang. Tinggal nanti ke depannya ditumbuhkan lagi semangat baik untuk kader-kader yang ada maupun yang belum tidak hadir pada hari ini. Mungkin itu. Nah, untuk efektivitas ya, kita menganggap bahwa pertemuan pertama ini sungguh luar biasa. Bahwa peserta hadir dengan antusias yang tinggi, panitia juga sungguh sangat kompak, dan kita membuktikan bahwa saya petani bisa memberikan dobrakan yang luar biasa di DPW DKI Jakarta ini. Itu pesan kita. Menurut saya sangat efektif karena sebenarnya membuka wawasan, membuka pemikiran kita dan membuka pandangan kita, baik sebagai seorang kader di dalam Partai Nasdem ataupun sebagai orang umum. Kenapa saya bilang ada dua part, baik sebagai kader ataupun sebagai orang umum. Sebagai kader, kita lebih tahu lagi sebenarnya di Nasdem itu ada apa dan harus seperti apa. Nah, kalau halayak umum, sebagai seorang yang umum, kita sudah bisa membuka wawasan mengenai nasionalisme. Dan sebenarnya nasionalisme itu di masa-masa saat ini itu adalah yang sangat penting, yang harus diperjuangkan bukan hanya oleh Nasdem, tapi semua orang yang ada di bangsa dan negara ini. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Mengenal Nasdem lebih dalam. Dan kakak-kakak semua, supaya dalam rangkaian acara kita tidak tegang, boleh kita
pasti untuk kakak-kakak kita yang telah berkontribusi dalam acara memberikan sesuatu. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu mengenal Nasdem lebih dalam, terkhususnya kader muda Nasdem yang sedang berada dalam proses pembentukan cara berpikir sebagai struktur dan anggota yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati kakak-kakak ketua DPD Petani Nasdem, yang terhormat Kakak Royan beserta jajarannya dan kakak-kakak sekalian yang Tidak patut mencontoh kakak Wulandari karena memang selalu enerjik, nggak lekang oleh waktu. Tapi memang itulah semangatnya, bukan karena umur, tapi sejauh mana kita mampu memberikan semangat kepada orang. Oke, karena siang hari unsur pertemuan pada hari ini kita akan membedah persoalan Nasdem dengan judul mengenal Nasdem lebih dalam. Kalau ada yang pengen nanya kira-kira kenapa kita harus mengenal Nasdem lebih dalam? Judulnya masing-masing. Just a young gun with a quick fuse, hours of care, one let loose. I was dreaming of bigger things and only my own lifetime. Not yes sir, not forward. Fit the ball, fit the mold I see in the foyer. Pick a number, I was lightning, full of thunder, 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 thunder. Menerjemahkan gagasan Surya Paloh, gagasan Pak Surya, dan kemana arah Partai Nasdem ini harus berlaku dan begitu kira-kira. Itulah yang kemudian menjadi pedoman dasar kader memahami ideologi Partai Nasdem. Udah ada yang punya semua. Kayak Ragunan itu, jawaban iya. Jadi imajinasi masyarakat kita ketika berhadapan dengan 3 partai besar di Indonesia itu kayak Ragunan, Kak. Mohon, burung, banteng. Nothing ideal gitu. Ini fakta. Jadi bukan saya ngakak, ini ada videonya dan itu hasil riset. Artinya partai yang sudah lama berdiri di Indonesia dan sudah meraih banyak suara dan berkuasa. Kalau mengetahui tentang gagasan restorasi, tagline politiknya secara lanjut slide-nya, boleh saya lanjut? Oke, lanjut. Oke. Itu diubah menjadi demokrasi terpimpin oleh Pak Karno. Betul? Coba bayangkan itu. Just a young gun with a quick fuse, hours of care, one let loose. I was dreaming of bigger things and only my own lifetime. Not yes sir, not forward. Fit the ball, fit the mold I see in the foyer. Pick a number, I was lightning, full of thunder, thunder, thunder. Thunder, 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 feel thunder, lightning, thunder, 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 feel thunder, lightning, thunder, 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 thunder. Ini pasti polanya itu dialektika yang ada tesis, antitesis, dan sintesis baru itu bisa disebut sebagai diskusi. Nah, saya tadi melihat kakak menentangkan prinsip-prinsip teologis dengan prinsip nasionalis. Nah, saya sebagai mahasiswa hukum, saya selalu melihatnya itu dalam perspektif hukum positif gitu. Nah, konsep-konsep teologis ini tidak bisa kita lepaskan dalam konsep negara kita hari ini karena dia tertulis di dalam konsep hukum positif kita, yaitu di konstitusi bahwa konsep-konsep ketuhanan itu tetap ada. Jadi saya agak kurang sepakat nih dinilai itu gitu. Tapi dinilai yang lain saya sepakat atas penyampaian kakak. Terusnya itu mempolitisasi politik identitas mungkin akan berbahaya. Jangan pilih Nasdem karena Nasdem nasionalisme misalnya. Nah ini mungkin juga harus
kita harus dapat, atau aku mungkin nggak, aku secara pribadi harus dapat poin mengenai ini, karena kebanyakan ya praktisi-praktisi yang mempunyai ilmu pengetahuan itu bagi aku keliru menyampaikan itu. Bahkan negara ini berdiri atas dasar identitas gitu. Bahkan laki-laki perempuan pun itu udah identitas. Gitu-gitu aja, dari Anda umur 25 sampai umur 60, karir Anda gitu-gitu aja. Maaf, apa bedanya dengan lebah? Nah, itu ya yang membedakan sebenarnya di sini. Bagaimana sebuah gagasan politik, gagasan nasional yang kemudian melahirkan partai politik Nasdem ini. Yang saya ingin pertanyakan, negara ini negara ini selalu kurang berhasil untuk memutus rantai dari yang Abang sebutkan tadi. Bagaimana pemilu itu dilaksanakan? Kapan edisi kedua, apa yang akan dibedah? Mudah-mudahan masih berkesinambungan agar nanti wawasan kita juga tetap terhubung satu sama lain dan juga ada wacana yang dibahas. Oke, untuk itu kita tepuk tangan semua narasumber kita pada